apa sih yang dicari Roma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi K.U. menyebut bahwa itu tidak diundang. Habaib itu. LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Roma Irama? Sebagai ahli agama, emang LDNO krisis sehingga ngundang sekelas Roma untuk pendakwah. Ini bukan entertain. Ini sihnya. Tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Roma. Kita mengakses cara Roma memimpin menjadi imam sholat misalnya. Yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya. Terkait kol-kolah, terkait wakof dan atau idhar idghamnya. Jadi ini LDNU harus dikasih warning keras bahwa terjadi di situ dramatisasi atau framing soal Habib dan semacamnya. Kita dorong Roma untuk bicara di sisi itu dari konteks passion dia, dari konteks background dia. Bukan ikut-ikutan Yusuf Maras, bukan ikut-ikutan Fuad Pleret atau semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya penikmat dangdut, terutama dangdut klasik, dangdut konven model Raja Dangdut Rhoma Irama. Pertama itu. Lagu-lagunya penuh makna, penuh pesan, dan trending. Yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, tetapi memang saya kurang mengikuti Haji Rhoma Irama di luar persoalan dangdut. Dulu waktu era-era saya SMA itu masih sesekali bolos nonton filmnya. Kayak Satria Bergitar dan lain-lain. Nah, belakangan ketika di usia-usia matang gitu, selesai kuliah dan lain-lain, saya kurang mengikuti perkembangan Raja Dangdut kita ini. Nah, kemudian termasuk ketika Roma tiba-tiba bicara soal habaib pun sebenarnya saya juga tidak surprise gitu. Kenapa? Ya karena memang banyak yang punya passion, punya kesungguhan di bidang-bidang lain, tiba-tiba ikut juga dibawa oleh Mas Yusuf untuk bicara soal habaib, termasuk saya. Tapi itu oke lah. Yang jelas kan Haji Rhoma ini idola atau ikon, salah satu dari, saya setuju banyak tokoh yang menyebut bahwa dia adalah ikon musik dangdut atau musik Melayu istilah kita ya, untuk menggambarkan bahwa itu musik asli Nusantara. Nah, sebenarnya saya menunggu Haji Rhoma Irama ini tidak sekedar bikin podcast atau tidak bicara soal habaib seperti pada suka atau yang lain-lain, tapi saya menunggu Rhoma ini seperti bikin karya kayak Qasidah Burdah atau Maulid Ad-Dibai atau semacamnya. Kenapa? Ya kalau beliau ini kan teruji, terbukti, empirik, karya-karyanya trending, karya-karyanya digemari, karya-karyanya itu menjadi legend di bidang musik, di bidang seni, di bidang perfilman. Nah, dan saya juga menikmati syair-syairnya yang dalam, syair-syairnya yang penuh makna, yang ngena gitu. Nah, artinya kan kalau hal ini dipindah ke katakanlah cinta Rasul dalam perspektif pelurusan bahwa mereka yang mengaku dirinya dzurriyyah yang kita dikenal dengan nomenklatur habaib itu bisa diluruskan dengan model-model seni, bukan model-model yang umum seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Rhoma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu gitu kan. Nah, makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Rhoma bicara soal itu. Kemudian yang kedua, analisis Rhoma ketika terkait bahwa habaib itu bukan dzurriyyah itu juga sangat standar. Sangat standar artinya bahwa itu juga dikutip oleh banyak orang yang kontra muhibbin. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang genuine dari Rhoma Irama ini terkait dengan cara dia memotret bahwa habaib bukan dzurriyyah. Nah, kalau seperti ini kan dia mendowngrade dirinya dari seorang idola, dari karya-karyanya yang legend, kemudian menjadi follower
menjadi muhibbin dalam bentuk lain, ya. Muhibbin yang bukan muhibbin habaib. Artinya apa? Dan saya yakin bahwa Roma tidak sekedar nyari popularitas di sini atau nyari kesibukan lain, dan tidak latah gitu loh. Nah, mohon maaf, jadi Bang Haji dalam konteks ini adalah awam di sini. Sebenarnya kan kita ingin bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan untuk melakukan desakralisasi nasab ini bicara dari background, dari sudut pandang dia ya, dari sudut pandang passionnya, latar belakang sebelumnya. Dr. Sugeng bicara soal dari sisi tes DNA, dari sisi sains. Kemudian Manahem Ali bicara dari sisi manuskrip. Nah, Roma ini kan bisa bicara soal dari sisi itu. Jadi ini kemudian apa sih yang dicari Roma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi Uipat menyebut bahwa itu tidak diundang habaib itu. LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Roma Irama sebagai ahli agama? Emang LDNO krisis sehingga ngundang sekelas Roma untuk pendakwah. Ini bukan entertain, ini bukan nada dan dakwah. LDNO itu dakwah dalam arti konven, arti dalam sebenarnya. Jadi harus mempertanggungjawabkan sisi-sisi itu, baik Roma maupun LDNO-nya. Beda kasus kalau kemudian dakwah di di televisi atau di medsos, orang bisa keluar masuk di situ. Tapi kalau organ resmi LDNO, itu jelas ada standarisasinya. Tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Roma. Kita mengakses cara Roma memimpin menjadi imam sholat misalnya. Yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya. Terkait kol-kolah, terkait wakof dan atau idhar-idghamnya. Jadi ini LDNU harus dikasih warning keras bahwa terjadi di situ dramatisasi atau framing soal Habib dan semacamnya. Kita dorong Roma untuk bicara di sisi itu dari konteks passion dia, dari konteks background dia. Bukan ikut-ikutan Yusuf Maras, bukan ikut-ikutan Fuad Pleret atau semacamnya. Jadi Manahem Ali cocok di situ. Dia bicara soal manuskrip. Kemudian Dr. Sugeng cocok di situ karena dia bicara dari sisi sains. Saya cocok di sini karena saya mengutip hadis Quran yang genuine. Jadi jangan dong diripro-ripro seperti itu, kemudian dia jadi ikon untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Saya bukannya tidak respect dengan Roma, tapi ini harus diletakkan pada posisinya. Sama kayak kita meletakkan Dr. Sugeng, sama kayak kita meletakkan Manahem Ali dalam konteks penasaban ini. Jadi Roma ini bicara dari sudut pandang mana? Kita tidak ingin memuja-muja orang atau melahirkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh dalam konteks ini. Kita bisa puja-puja ke Kiai Imaduddin karena dia adalah yang menyalakan bel tentang hal ini. Ini serius ini. Saya merasa dilecehkan oleh mereka yang tidak bicara dari si passionnya, kemudian nimbrung di passion orang lain. Dan itu tidak tuntas, dan itu tidak genuine. Kalau dia menghadirkan sesuatu yang unik, yang genuine, yang diterima oleh publik sebagai yang tidak didapatkan dari pihak lain, oke lah. Kalau kemudian repro-repro dan semacamnya, saya kekaguman saya pada Roma itu menjadi menjadi penuh pertanyaan bahwa lagu-lagu yang legend itu, informasi yang saya dengar kabarnya adalah repro dari lagu-lagu India atau terjemahan atau lain-lain. Ini nanti perlu kita cek lagi. Kalau kemudian bukan genuinitas yang dihadirkan, kalau berlagu itu boleh lah, nggak ada persoalan. Tapi kalau soal pernasaban, dia membangun reasoning, membangun dalil yang bukan dari pencarian dirinya, beda kasus dengan Kiai Imad, beda kasus dengan Dr. Sugeng dan juga Manahem Ali. Dalam konteks ini kita letakkan dalam seperti apa peta tentang Roma ini, kan gitu. Begini, jadi ini kan pro kontra ya kan. Ketika orang sekelas Gus Baha bicara soal nasab yang diyakininya, kita rame-rame menyalahkan, ya kan. Katanya bahwa Gus Baha tidak pakar di situ karena dia adalah pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, yang jelas kan. Kemudian Gus Baha melarang Gus Baha untuk bicara soal itu. Nah, kita dalam konteks seperti ini,
Dari awal saya mengaku, misal konteks saya tidak ahli nasab ya, tapi saya menggunakan parameter lain terkait habaib duriyah atau bukan. Jadi saya meyakini teori saya, konstruksi yang saya bangun, reasoning yang saya hadirkan. Gitu loh. Itu dari sudut pandang saya sebagai dosen, sebagai dokter Islamic Studies. Ini harus ada penghormatan pada itu. Kita melarang Gus Baha untuk bicara pernasaban karena katanya tidak ahli di situ, kemudian tiba-tiba memberi ruang yang luar biasa pada Roma. Yang kita tidak mendengar genuisitas pemikirannya, bangunan reasoningnya, cara dia mempresentasikan, melakukan istimbat hukum, melakukan penyimpulan bahwa dia bukan dunia itu seperti apa. Jangan dong kita melarang Gus Baha bicara itu, tapi kemudian persilahkan Roma yang sama-sama tidak punya keahlian bicara itu. Ada fairness dalam konteks keilmuan. Makanya saya menyebut ini gerakan menyimpang jauh, tidak murni lagi. Kita bicara soal duriyah itu soal pemurnian duriyah Rasul, hal yang mulia. Tapi kalau kemudian pemurnian dengan cara-cara sifatnya itu gerakannya tidak murni lagi. Terus apa gunanya kita bahas ini? Kita ini bicara soal kemurnian nasab orang yang paling mulia sejagat raya sepanjang masa. Jadi harus menepikan, mensterilkan dari nafsu, dari unsur negatif, dari kepentingan-kepentingan jangka pendek duniawi. Apalagi nafsu-nafsu terkenal dan lain semacamnya. Kita harus tanya pada hati kita. Benar kita menyeburkan diri dalam konteks ini, apa sih mau kita? Kita meluruskan seseorang yang mengklaim dirinya itu sebagai duriyah Rasul, padahal bukan. Sementara cara kita meluruskannya dengan cara-cara yang tidak orisinil, dengan cara-cara yang tidak genuine, dengan cara-cara yang tidak lurus. Gitu loh.